Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah materi akuntansi perusahaan jasa tentang jurnal penyesuaian. Oke, simak terus penjelasannya dan kita belajar bersama-sama. Oke, let's go. Pembahasan pertama, nanti kita akan bahas mengenai pengertian jurnal penyesuaian, fungsi jurnal penyesuaian, kemudian tujuan pembuatan jurnal penyesuaian dan akun-akun yang perlu disesuaikan. Dan nanti ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas bersama-sama. Oke, yang pertama, pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun sehingga menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Nah, kemudian untuk fungsi jurnal penyesuaian itu sendiri adalah yang pertama, menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga sesuai dengan saldo atau keadaan sebenarnya. Yang kedua, menghitung pendapatan dan beban selama periode yang bersangkutan. Oke, selanjutnya tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian. Yang pertama, agar akun real yakni harta, kewajiban, dan modal pada akhir periode menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, agar akun nominal yakni akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode serta menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Oke, kemudian selanjutnya materi mengenai akun-akun yang perlu disesuaikan pada jurnal penyesuaian. Nanti yang pertama ada beberapa akun. Yang pertama adalah akun perlengkapan, yang kedua akun beban dibayar di muka, yang ketiga akun aktiva tetap, yang keempat akun pendapatan, yang kelima akun beban, dan yang terakhir adalah akun pendapatan diterima di muka. Nah, untuk penjelasannya, mengapa sih akun-akun tersebut dimasukkan atau disesuaikan pada jurnal penyesuaian? Nah, untuk yang pertama, akun perlengkapan. Kenapa akun perlengkapan masuk di jurnal penyesuaian? Karena adanya pemakaian perlengkapan. Kemudian yang kedua, kenapa beban dibayar di muka? Karena waktu telah jatuh tempo. Kemudian yang ketiga, aktiva tetap. Kenapa harus aktiva tetap yang disesuaikan? Itu karena penyusutan aktiva tetap. Kemudian pendapatan, karena ada penerimaan yang belum menjadi pendapatan. Kemudian yang keempat, beban, karena ada pembayaran yang belum menjadi beban. Kemudian yang terakhir, adanya akun pendapatan diterima di muka. Mengapa sih akun pendapatan diterima di muka harus disesuaikan pada jurnal penyesuaian? Itu karena adanya berjalannya waktu atau diserahkannya prestasi pada pelanggan. Oke, kemudian silakan simak, itu ada beberapa tabel jurnal penyesuaian. Mungkin tabel jurnal penyesuaian hampir sama dengan jurnal umum, tapi ada beberapa yang membedakan. Itu yang pertama di judulnya. Berarti nanti ada nama perusahaan, kemudian ada nama jurnal penyesuaiannya, kemudian tanggal per transaksi. Nah, untuk yang isi dari tabel itu yang pertama ada tanggal, kemudian ada keterangan, kemudian ada ref, ada debit dan kredit. Oke, kemudian di sini saya menyajikan beberapa contoh soal jurnal penyesuaian dari beberapa akun yang sudah disesuaikan. Contohnya ada perlengkapan dan lain sebagainya. Oke, yang pertama, contoh dari akun perlengkapan. Nah, di sini pemakaian perlengkapan itu apa sih? Yaitu bagian dari harga beli perlengkapan yang telah dikonsumsi atau dipakai selama periode tertentu. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan di debit, kemudian perlengkapan di kredit. Nah, untuk contoh soalnya tersendiri, contohnya seperti ini. Dalam neraca saldo per 31 Desember 2010, akun perlengkapan di debit 15 juta. Adapun perlengkapan yang masih ada per 31 Desember 2010 ternyata sisanya 9 juta. Maka perlengkapan yang digunakan selama bulan Desember 2010 adalah 6 juta. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya ditulis beban perlengkapan sebesar 6 juta, kemudian perlengkapan sebesar 6 juta. Kemudian yang kedua, akun dari piutang pendapatan. Nah, di sini piutang pendapatan itu apa sih? Oke, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih akan diterima, artinya pendapatan yang sudah menjadi hal perusahaan tetapi belum dicatat atau belum diterima. Nah, untuk penyesuaiannya adalah piutang pada debit dan pendapatan pada kredit. Nah, untuk contoh soalnya sendiri dapat dilihat dan disimak. Pada 31 Desember 2010 diselesaikan jasa servis mesin untuk sebuah perusahaan sebesar 3 juta. Pendapatan tersebut akan dibayar pada bulan Januari 2011. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Berarti di situ pada jasa servisnya mempunyai piutang, di mana jurnalnya adalah piutang sebesar 3 juta di debit, kemudian pendapatan sebesar 3 juta di kredit. Oke, kemudian selanjutnya adalah akun
akun beban yang harus dibayar atau utang beban. Apa sih beban yang masih harus dibayar itu? Beban yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dicatat atau belum dibayarkan. Jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang sudah menjadi beban yang belum dibayar. Untuk jurnal penyesuaiannya adalah beban di debit dan utang di kredit. Selanjutnya, contoh soalnya pada 31 Desember 2010, perusahaan memiliki utang untuk gaji karyawan sebesar 4 juta. Jurnal penyesuaiannya yang harus dibuat untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Oke, di situ akun beban sebesar 4 juta di debit dan akun utang di kredit sebesar 4 juta. Nah, untuk selanjutnya adalah akun aktiva tetap. Apa sih yang maksud dengan akun aktiva tetap atau dimaksudkan dengan penyusutan? Penyusutan artinya penyusutan aktiva tetap yang harus dibebankan pada setiap akhir periode atau akhir tahun. Dengan kata lain, penyusutan adalah saldo atau harga dari barang tersebut yang berkurang nilainya. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan masuk debit, kemudian akumulasi penyusutan di kredit. Nah, untuk contoh soalnya di sini aktiva tetap berupa mesin. Mesin yang dimiliki perusahaan disusutkan sebesar 1.200.000, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan di debit sebesar 1.200.000 dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar 1.200.000. Kemudian selanjutnya di sini ada akun utang pendapatan. Utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka artinya pendapatan yang sudah diterima tetapi sebenarnya pendapatan tersebut merupakan pendapatan di masa yang akan datang. Jurnal penyesuaiannya adalah, nah ini nanti menyesuaikan dia masuk pendapatan atau beban atau nanti masuk utang. Oke, jurnal penyesuaiannya di sini ada titik-titik diterima di muka atau nanti beban diterima di muka atau beban sewa diterima di muka dimasuk debit, kemudian pendapatan sewa masuk kredit. Oke, sebagai contoh supaya nanti tidak kebingungan untuk soal ini. Oke, hingga tanggal 31 Desember 2010, sewa yang benar-benar merupakan pendapatan pada tahun 2010, yaitu 3 bulan sebesar 300. Maka jurnal penyesuaiannya adalah sewa diterima di muka masuk debit sebesar 300 dan pendapatan sewa sebesar 300 masuk kredit. Oke, selanjutnya yakni akun beban dibayar di muka. Nah, di sini beban dibayar di muka itu apa sih artinya? Beban dibayar di muka artinya beban yang sudah dibayar, tetapi beban tersebut merupakan beban untuk masa yang akan datang. Nah, dapat dilihat di situ ada beberapa jurnal apa saja yang masuk debit dan siapa saja yang masuk kredit. Di sini nanti supaya lebih jelasnya saya tunjukkan contoh soalnya. Oke, contoh soalnya di sini. Tanggal 1 Agustus 2011 dibayar premi asuransi sebesar 2.400.000 pertanggungan 1 tahun sampai 31 Desember 2011. Premi asuransi yang telah dijalani selama 5 bulan sebesar 1 juta. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi sebesar 1 juta masuk debit dan asuransi dibayar di muka sebesar 1 juta masuk kredit. Nah, kemudian adalah akun kerugian piutang. Nah, di sini ada beberapa kerugian piutang. Apa sih kerugian piutang itu? Nah, kerugian piutang artinya taksiran kerugian yang timbul karena adanya seluruh atau sebagian dari jumlah piutang yang mungkin tidak dapat ditagih. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya itu adalah beban taksiran kerugian piutang masuk debit dan cadangan kerugian piutang masuk kredit. Nah, ini sebagai contohnya. Dalam neraca saldo per 31 Desember 2010, akun piutang usaha didebit sebesar 50 juta. Sebelum tutup buku, pihak akuntansi perusahaan membuat taksiran kerugian piutang karena adanya kemungkinan piutang yang tidak dapat ditagih. Besarnya taksiran kerugian piutang ditetapkan sebesar 2% dari jumlah piutang usahanya. Maka jurnal yang dicatat pada neraca atau jurnal penyesuaiannya adalah beban taksiran kerugian piutang masuk 1 juta sebesar masuk debit, kemudian cadangan kerugian piutang sebesar 1 juta masuk kredit. Oke. Kemudian yang terakhir di sini adalah akun beban iklan. Nah, akun beban iklan itu adalah akun beban iklan di sini contoh soalnya sebagai berikut. Akun beban iklan menunjukkan sejumlah 25 juta. Akhir periode iklan yang dibayar untuk 10 kali pemasangan sampai akhir periode baru terpasang 5 kali. Nah, nanti yang dicatat dalam jurnal penyesuaian berapakah saldonya?
Nah, di sini untuk jurnal penyesuaian dapat dilihat bahwa iklan dibayar di muka itu sebesar 125 masuk debit dan beban iklan sebesar 125 masuk kredit. Oke, dari sini apakah sudah paham semuanya? Kalau semisal sudah paham, kita masuk latihan soal. Oke, untuk latihan soal bisa dikerjakan. Di sini ada beberapa contoh atau soal dari jurnal penyesuaian yang ada 1, 2, 3, 4, sama 5. Silakan dikerjakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel saya dan like and comment juga ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.